Pemirsa, menjalankan ibadah puasa rupanya tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas olahraga. Ya, salah satunya bagi warga Jakarta ya, dalam mengisi libur akhir pekan mereka justru lebih memilih melakukan olahraga santai dengan Car Free Day di kawasan Jalan Sudimarta, Tamrin. Inilah suasana di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di bulan Ramadan pada Minggu pagi. Masih banyak masyarakat yang memanfaatkan Hari Bebas Kendaraan untuk berolahraga meski sedang berpuasa. Demi kesegaran jasmani, masyarakat berolahraga mulai dari jalan sehat, berlari, bersepeda, hingga senam bersama. Namun selama puasa, tidak nampak pedagang makanan yang biasanya menggelar makanan secara terbuka. Tingkatkan ibadah di bulan suci Ramadan, penyandang disabilitas di Kota Malang, Jawa Timur mengikuti lomba tadarus Al-Quran. Selain meningkatkan kemampuan mengaji, perlombaan ini juga membuka peluang mereka mengikuti perlombaan tadarus tingkat nasional. Senandung ayat suci Al-Quran ini dilantunkan oleh hamba Allah yang memiliki keterbatasan. Ya Allah membukakan umatnya untuk memuji Sang Pencipta dan membaca Al-Quran walaupun tidak bisa melihat. Masjid An-Nur, Kompleks Rehabilitasi Sosial Bina Netra, Kota Malang, Jawa Timur menggelar tadarus untuk penyandang tunanetra setiap sore selama Ramadan. Selain tadarus, pihak masjid juga menggelar lomba baca tartil sensori Al-Quran dan sitirs hadis. Berbeda sekali dalam proses pembelajaran Al-Quran Braille, walaupun mereka kita ajarkan secara klasikal, akan tetapi untuk mengetahui bahwa mereka itu ada perkembangan, belajar Al-Quran Braille itu harus diperlakukan secara individual walaupun satu kelas. Sehingga itu yang menjadi tantangan. Bagi penyandang tunanetra butuh waktu 1 tahun untuk lancar dan fasih membaca Al-Quran Braille. Kesulitannya untuk baca, membedakan harokat, masih juz 30 sama 29. Perbedaan penulisan, tajwid, dan membaca harokat jadi tantangan tersendiri dalam mengkaji Al-Quran Braille. Selain mendapatkan hadiah, pemenang dalam lomba tadarus nantinya akan diikutsertakan kompetisi lebih tinggi, yakni tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Menawarkan konsep unik, sebuah food truck di Alexandria, Virginia jadi viral dengan menu fusion halal. Bahkan konsep food truck ini juga diikuti di beberapa negara seperti Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Rindu dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah? Di Pasuruan, Jawa Timur, terdapat destinasi wisata religi baru berbentuk replika Masjidil Haram loh. Lokasinya terletak di Kelurahan Krampiangan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bangunan masjid yang mirip dengan Masjidil Haram ini diberi nama dengan Masjid Khas Krampiangan. Selain bentuknya yang sangat mirip dengan Masjidil Haram, masjid ini juga dilengkapi dengan miniatur Ka'bah dengan ornamen mirip dengan Masjidil Haram di Tanah Suci Mekah. Memiliki luas mencapai ribuan meter di tengah hamparan sawah, ditambah dengan hawa yang sejuk dan memiliki air yang super jernih, menjadi daya tarik para jemaah untuk berkunjung. Selain tempat ibadah, masjid ini juga sebagai sarana edukasi dan wisata terkait manasik haji dan umroh. Ini baru Pak, ini Pak? Iya, masih baru. Ini warga sini senang apa enggak ada miniatur Ka'bah di sini? Senang banget, karena ya salah satunya di masjid juga ada ikon khusus berarti yang menunjukkan Pasuruan. Berarti kalau saya jauh ke Mekah, berarti di sini ada juga. Simulasi. Oke, dengan hadirnya Masjid Khas Krampiangan ini diharapkan dapat menambah daya tarik wisata religi di Kota Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Bukan hanya di Jakarta, pemirsa dan Nata, ini harga sembako juga naik di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Tangerang, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bahkan di Yogyakarta, faktor cuaca juga menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke
ke para pedagang, Galuh. Ya. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Jika biasanya cabai keriting merah dijual hanya Rp25.000 per kilogram, kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk rawit, meroket naik sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sejumlah pembeli mengeluh harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini gimana nih Bu? Ada kenaikan Bu? Atau ngeluh lah. Ada dikurangin jadinya belanjanya Bu ya? Iya. Harapannya nih Bu bagi pemerintah nih gimana nih Bu? Harapan? Harapannya mau turun lagi. Normal lagi ya Bu ya? Iya, normal. Ya bagi masyarakat mah kenaikan ya berat lah. Apalagi keadaan yang lagi kayak gini, lagi sulit. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Sejak hari pertama puasa, komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Cabai jenis rawit dihargai Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp110.000 pada H+3 bulan puasa. Petikan panenan cabai sendiri sedikit, permintaan banyak tapi kesediaan barang sedikit. Sedangkan sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, sih mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya. Mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu jadi sifatnya hanya diri saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan.